Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bu Guru. Selamat siang anak-anak Ibu yang hebat hari ini. Masih semangat belajar ya? Semangat, siap, Masih, Bu. Semangat, Walaupun Bu. kita di sesi terakhir siang hari, tetap semangat untuk belajar pelajaran IPS. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, kabar hari ini semuanya alhamdulillah sehat semua. Ibu lihat daftar kehadiran dari pagi, tidak ada yang izin pulang, sakit, berarti semuanya sehat. Nah, tetap juga kita harus menjaga protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Nah, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu izin share screen dulu. Sudah tampakkah di layar kalian? Sudah, Bu. Di papan tulis? Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keadaan fisik Indonesia. Selanjutnya, nah, deskripsikanlah lingkunganmu, bagaimana kondisi alam di tempat tinggalmu. Nah, kita kan tempat tinggalnya berbeda-beda. Nah, bagaimana kondisi alam di tempat tinggal kalian? Nah, coba Viji, di daerah tempat tinggalmu, kondisi alamnya bagaimana? Panas, Bu. Panas, iya. Terus Desi, di tempat tinggalmu? Sering hujan, Bu. Sering hujan, iya. Merah di sana gimana kondisi alamnya? Hujan, Bu. Oh iya. Nah, kondisi alam di setiap daerah itu berbeda-beda. Daerah satu dengan daerah lainnya juga pasti akan berbeda. Nah, ini pembelajaran hari ini mengapa kita belajar pentingnya mengetahui kondisi alam agar kita lebih memahami setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk materi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada beberapa item kalian dapat lihat di layar, mulai dari menganalisis kondisi geologi, bentuk muka bumi, iklim, serta nanti kita akan membuat telaah konsep kondisi alam serta menulis hasil diskusi dan dipresentasikan. Model pembelajaran yang akan dilakukan hari ini itu model pembelajaran problem based learning. Tekniknya di situ ada 3 penilaian, ada sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk materi? Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk materi, kita melakukan penilaian awal terlebih dahulu. Nah, di layar kalian, di situ ada 2 soal penilaian awal. Silakan kalian dikerjakan soal tersebut. Cukup tulis jawabannya saja di buku tulis kalian masing-masing. Nah, setelah itu baru dikumpulkan ke meja Ibu. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita masuk, Ibu akan memberikan beberapa gambar yang dapat kalian lihat. Nah, itu ada 5 gambar. Kira-kira gambar pertama itu gambar apa? Gunung, Bu. Iya, Bukit, Bu. gunung. Apalagi? Laut. Ada Pantai, ada Bu. laut. Yang kedua, yang ketiga? Banjir. Banjir. Banjir ya, Bu. Iya, Banjir. banjir. Yang keempat? Rumah roboh, Bu. Rumah roboh. Iya, itu Gempa, longsor. akibat Longsor apa gempa? Nah, yang kelima Gempa. terakhir Longsor ya, itu Bu? apa? Awan panas. Iya, awan Gunung panas meletus ya, Bu? dari. Nah, pinter Awan panas Desi, ya? semuanya pintar sekali, sudah bisa menganalisis dari semua gambar. Nah, dari 5 gambar tersebut itu yang akan kita pelajari hari ini mengenai kondisi fisik Indonesia, mulai dari geologi, selanjutnya bentuk muka bumi, dan terakhir kondisi iklim Indonesia. Ada 3 materi pokok tadi yang kita akan pelajari, geologi Indonesia, bentuk muka bumi, dan kondisi iklim. Sebelum kita masuk ke tahap diskusi, kita kenali dulu apa sih kondisi geologi Indonesia itu sebagai bahan rujukan kalian untuk pengetahuan awal. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ada Ya, yang Bu. tahu lempeng bumi? Udah pernah mendengar lempeng bumi? Pernah dengar tapi nggak tahu, Bu. Ya, nah
ternyata bumi tempat kita hidup itu tidak bulat secara utuh, melainkan terdiri dari lempengan-lempengan yang bergerak terhadap satu sama lainnya. Nah, di sini ada gambar struktur bumi. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Nah, yang bagian terluar itu namanya gerak bumi atau crust. Nah, di sini adalah lapisan kulit bumi bagian luar. Nah, dari lapisan bumi paling luar ini atau kerak bumi inilah adanya lempeng-lempeng yang selalu bergerak. Nah, itu kondisi geologi Indonesia secara umum. Nah, bentuk muka bumi Indonesia untuk materi yang kedua. Coba kalian perhatikan, itu ada 3 gambar. Gambar pertama itu gambar apa? Gunung, Bu. Iya, Gunung, Bu. gunung. Ada dataran juga. Terus yang kedua itu apa? Kayaknya Pantai Bu ya, Bu? danau Bukan, kayaknya danau. Bu danau Lutawar ya seperti di daerah saya Iya, tuh, Bu. ada ya di daerah Liza, Danau Air Tawar. Danau Lutawar kayaknya. Oh Iya, Bu. iya, benar itu danau. Ada juga pegunungan yang mengelilingi danau tersebut. Nah, yang ketiga itu gambar apa? Bukit, Bu. Iya, Pegunungan, perbukitan, perbukitan. bukit, pegunungan. Nah, semua itu merupakan bentuk dari muka bumi. Nah, itu yang akan kita pelajari yang kedua. Nah, materi yang ketiga yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah kondisi iklim Indonesia. Nah, ada yang tahu kira-kira dari penilaian pertama tadi ada soal Indonesia itu iklimnya iklim apa? Tropis, Bu. Iya, betul. Cerdas Tropis, sekali, Bu. Liza. Iya, Desi. Nah, kondisi iklim Indonesia itu iklim tropis. Nah, iklim di sini adalah rata-rata cuaca, di mana pada suatu saat di waktu tertentu. Nah, faktor penentunya di sini ada curah hujan, temperatur, dan angin. Nah, sampai di sini dulu gambaran mengenai materi yang akan kita bahas. Ada pertanyaan? Nah, Bu. baik. Nah, kita lanjut ke video pembelajaran. Nah, mari kita simak video berikut ini. Ada 3 video mengenai gempa bumi, gunung berapi, serta banjir. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Baik, mari kita saksikan. Bentar ya, Nak ya. Apakah sudah nampak videonya? Sudah, Bu. Oh iya. Nah, itu berita mengenai Gunung Semeru yang erupsi atau sedang meletus ya. Nah, itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada video Selanjutnya ini akan ada video gempa dan banjir. Nah, dari 3 video tersebut, kita akan mendiskusikannya ke dalam kelompok, diskusi kelompok. Nah, dalam kegiatan kelompok ini, kalian tugasnya akan membuat telaah kondisi alam Indonesia, selanjutnya menulis hasil diskusinya, dan mempresentasikannya ke depan. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam 6 kelompok. Nah, masing-masing itu ada 4 orang sampai 5 orang kelompok seperti yang minggu kemarin kelompoknya yang ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Sepertinya tidak ada masalah ya di dalam kelompoknya, artinya tidak ada yang keberatan dalam kelompoknya pembagian kelompok.
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, nah di sini kelompok 1 dan 2 itu akan membahas tentang kondisi geologi Indonesia yang berhubungan dengan gempa bumi dan gunung berapi. Nah, untuk kelompok yang 3 dan 4 itu akan membahas tentang bentuk muka bumi Indonesia, mulai dari wilayah Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur berdasarkan peta fisiografinya. Dan di kelompok ke-5 dan 6 itu akan membahas masalah kondisi iklim Indonesia. Nah, Ibu masing-masing LKPD sudah ada masalah yang dijabarkan. Untuk LKPD yang pertama itu sudah Ibu sertakan data mengenai gempa bumi dan gunung berapi yang masih aktif. Silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD masing-masing. Selanjutnya kelompok 2 dan 3 sama sudah Ibu tampilkan ataupun sudah Ibu sisipkan itu berita mengenai masalah mengenai banjir tanah longsor di LKPD-nya masing-masing. Nah, silakan membentuk kelompok dan dikerjakan bersama-sama. Ibu kasih waktu 20 menit. Apakah Bu. kelompok 1 sudah jelas? Ada yang ingin tanyakan? Jelas, Bu. Kelompok 2? Sudah jelas, Bu. Ada yang tanyakan? Sudah jelas, Bu. Iya. Semuanya Jelas, Bu. sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, Jelas, Bu. ya semuanya sudah dikerjakan secara bersama-sama. Alhamdulillah semuanya aktif membantu. Ada yang membantu memberikan tanggapan, diskusi. Nah, terakhir itu di LKPD kalian harus menuliskan kesimpulannya masing-masing LKPD dari pengerjaan LKPD yang kalian kerjakan bersama-sama. Itu kalian tulis kesimpulan yang dapat kalian ambil mengenai materi tersebut itu apa. Nah, itu yang akan disampaikan pada presentasi nanti. Nah, sudah ditulis semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Nah, sekarang ini waktunya presentasi hasil diskusi. Kelompok 1, silakan presentasi mengenai kondisi geologi Indonesia. Nah, ada yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau memberikan penguatan kepada kelompok 1? Ya, baik sekali, Desi. Nah, ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, terima kasih Nova sudah menambahkan presentasi kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dengan masalah yang berbeda. Dari masalah gempa bumi itu, nah kira-kira apa dampak negatif dan dampak positifnya yang akan dialami oleh masyarakat yang mendapatkan musibah tersebut. Iya, benar, bagus sekali presentasinya. Nah, untuk gunung berapi di sini juga sama, tidak ada yang semuanya dampak negatif, ada dampak positif juga. Ada untuk gunung berapi di sini bisa apa? Hasil dari gunung berapi tersebut mengeluarkan erupsi, bisa apa, Nak? Menyuburkan tanah, Bu. Iya, pintar sekali, bisa menyuburkan tanah. Nah, ada lagi, bisa membuat tanah tersebut menjadi subur. Selain itu juga akan menjadi tempat pariwisata yang baru, membuat kawah-kawah. Nah, itu dari kondisi geologi. Nah, sekarang dari bentuk muka bumi, silakan kelompok 3 presentasi. Ya, baik sekali presentasinya. Jadi Indonesia itu memiliki bentuk muka bumi yang berbeda, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, Gunungan. dan serta perbukitan. Iya, pintar. Ada yang ingin menambahkan lagi tentang bentuk muka bumi Indonesia? Mariana, ada yang ingin menambahkan untuk kelompok 3? Iya, Bu. Ada yang ingin menambahkan untuk presentasi kelompok 3 mengenai bentuk muka bumi Indonesia? Bentuk muka bumi Indonesia itu tidak seragam, Bu. Tidak datar, ada yang perbukitan, ada dataran rendah, pegunungan, dataran Iya, tinggi, pintar macam-macam, Bu. sekali. Terima kasih sudah membantu memberikan penguatan kepada kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok 5 dan 6 untuk presentasi kondisi iklim Indonesia. Nah, di sini pada LKPD kondisi iklim Indonesia di sini ada kasus mengenai sering terjadinya tanah longsor dan banjir. Nah, kira-kira dari kejadian tersebut pasti ada penyebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sering terjadinya banjir. Nah, kira-kira di daerah mana saja yang sering terjadi banjir?
Siapa yang tahu daerah mana saja yang sering terjadi banjir? Yang Jakarta, seperti Bu. Iya, pinter Jakarta. Nah, dari kita lihat wilayah Jakarta tersebut, kita tahu bahwa banjir itu ada penyebabnya. Mengapa Jakarta sering terjadi banjir dibandingkan daerah yang lain? Nah, ini kelompok 5 dan 6 sudah mempresentasikannya dengan sangat bagus. Ada yang lagi yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan kepada semua kelompok yang presentasi? Nah, baik semuanya, Ibu rasa semua yang tampil dari 6 kelompok sudah bagus, sudah memberikan hasil yang terbaik, sudah bekerja sama dengan baik, bekerja sama secara aktif membantu, tidak ada yang hanya menunggu, tapi semuanya bekerja dengan baik. Nah, itu Ibu harapkan nanti pada saat pertemuan selanjutnya juga seperti ini. Kita membahas suatu masalah bersama-sama sehingga kita dapat menemukan pemecahan masalahnya untuk dipresentasikan ataupun disajikan kepada kelompok-kelompok yang lain agar semuanya mengerti materi yang kita pelajari hari ini. Nah, setelah kita melakukan diskusi dan pemecahan masalah mengenai materi kita hari ini, kondisi fisik Indonesia, ini kita masuk ke tahap penilaian akhir. Di sini ada penilaian akhir, silakan kalian kerjakan. Penilaian akhir ada beberapa soal, sudah Ibu sediakan di lembar kerja kalian, nanti akan Ibu bagikan, lalu kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit, setelah itu dikumpulkan kembali ke meja Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung mengenai soal-soal di penilaian kita? Tidak, Bu. Ya. Nah, sudah selesai, silakan dikumpulkan kembali ke meja Ibu. Nah, setelah kita pelajaran hari ini, ada beberapa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran ini. Coba Desi, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini mengenai kondisi geologi Indonesia? Ya, Bu Guru, kesimpulan hari ini yaitu Indonesia terletak di antara 3 lempengan aktif yang menyebabkan terbentuknya pegunungan, gempa bumi, gitu Bu. Ya, betul. Nah, dari letak geologi Indonesia itu terletak di antara 3 lempengan aktif. Nah, ada Eurasia. Nah, itu ada lempengan aktif tersebut akan selalu bergerak saling bergesekan sehingga wilayah Indonesia itu rawan terjadi gempa. Nah, itulah karena kita terletak di 3 lempengan aktif. Selain itu juga, kita juga berada di cincin api. Di sini atau nama lainnya cincin api Pasifik. Dia di antara cincin api tersebut, kita menimbulkan banyak gunung api, artinya di semua daerah Indonesia itu rata-rata memiliki gunung berapi yang masih aktif. Nah, itu dari kondisi geologi Indonesia. Terdapat juga kita terletak di sabuk alpin. Nah, untuk bentuk muka bumi Indonesia, coba simpulkan apa saja yang ada di Indonesia. Mariana, bisa? Ya, Bu. Nah, kesimpulan dari bentuk muka bumi Indonesia ini, apa saja yang ada di Indonesia, Mariana? Beberapa daerah di Indonesia, contohnya kayak di Sumatera itu ada daerah perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, begitu juga Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Beraneka ragam bentuk muka bumi Indonesia. Iya, pintar sekali. Nah, yang terakhir itu materi kondisi iklim Indonesia. Nah, coba Dina, kamu simpulkan materi tentang kondisi iklim Indonesia. Iklim di Indonesia ya, Bu? Iya. Iklim di Indonesia, kita ini iklimnya beriklim tropis, Bu. Kemudian kita ini punya 2 musim, Bu. Musim kemarau dan musim penghujan, Bu.
Iya. Nah, semuanya sudah memahami ada 3 materi yang kita bahas hari ini. Nah, setiap perubahan ataupun setiap kejadian yang kita alami itu pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya, serta ada faktor pendorong atau penyebab terjadinya eh, kejadian tersebut. Nah, dari kejadian banjir itu ada faktor penyebabnya, ada dampak positif, ada dampak negatifnya, baik itu gempa bumi maupun gunung berapi yang meletus. Nah, artinya Indonesia itu memiliki kondisi fisik ataupun keadaan kondisi alam yang berbeda dari wilayah barat sampai wilayah timur. Jadi kita harus mensyukuri karena dengan kondisi fisik, kondisi alam yang sangat beraneka ragam, kita memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Nah, di situ dengan sumber daya alam yang melimpah, hasil tambang maupun hasil semuanya itu kita lebih besar nomor 3 di dunia. Jadi kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Serta kita juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi daerah-daerah yang sering mengalami bencana seperti gempa ataupun gunung berapi dan banjir. Nah, sudah upaya menanggulanginya itu sudah kita bahas pada diskusi tadi. Nah, setelah ini ada kegiatan refleksi. Kalian bisa tulis materi apa yang kira-kira kalian belum pahami dari materi pembelajaran hari ini. Kalian bisa tulis di LKPD penilaian akhir, di lembar kerja penilaian akhir. Tuliskan, nanti dikumpulkan beserta LKPD kelompok. Dikumpulkan ke depan, nanti Ibu akan menilai, memberikan penilaian kalian, kelompok dan individu. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian masih tetap semangat? Sebentar lagi kita akan pulang. Semangat, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebagai untuk pertemuan selanjutnya kita akan kalian mempelajari di rumah untuk sebagian pengetahuan awal pada pertemuan selanjutnya itu mengenai perubahan interaksi antar ruang. Nah, akibatnya apa? Nah, kalian bisa pelajari materinya di buku paket atau referensi buku lainnya. Nah, Ibu, sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ingin yang memimpin hari ini karena yang pertama kali masuk ruangan itu Mariana. Jadi Ibu minta tolong Mariana untuk memimpin doa agar kita untuk menyudahi pembelajaran kita hari ini. Tolong Mariana dipimpin doa teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman, sebelum kita pulang agar perjalanan kita lancar sampai di rumah, mari kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mariana. Terima kasih untuk semua siswa Ibu hari ini yang hebat-hebat yang sudah berpartisipasi dan sudah aktif dalam pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita dalam mempelajari keadaan alam di Indonesia maupun di lingkungan sekitar kita. Ibu akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru. Ya, Bu Ratna boleh di stop share. Ini stop share langsung atau tunggu? Stop share, itunya stop share ininya screen. Oh, screen. Oh, Stop share, bukan ya. bukan stop record tapi stop Bentar, share. Pak. Iya. Oh, stop share. Panik, Pak. Ih, udah selesai kok masih panik. Ya, baik. Nggak tahu ya dingin ini tangannya. Baik, tadi kita sudah rasa penasarannya sudah terjawab oleh penampilan Bu Ria. Tampil peer teaching, sekarang kita penasaran komentarnya, tanggapannya buat teman-teman nih. Oke, Bu Ria, minta tanggapannya buat Bu Ratna. Silakan Bu Ria. Ya, terima kasih Pak Lukman. Yang untuk penampilan Bu Ratna udah bagus semuanya, yaitu dari yang awal sampai pendahuluan, intinya, dan juga kegiatan penutupnya. Udah bagus semua. Ya, sudah Bu? Sudah Bu Ria? Iya Pak. Sudah?
Oke, Ya, sudah. baik. Terima Ternyata kasih Bu Ria. bagus. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria. Untuk selanjutnya mungkin minta Bu Mira. Silakan Bu Mira. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Aplaus untuk Bu Ratna. Bu Ratna, alhamdulillah sudah tampil, udah lega. Udah lega. Secara keseluruhan sudah tercover semua. Ya, alhamdulillah ya, udah lega. Secara keseluruhan dari rangkaian kegiatannya sudah tercover dari pendahuluan, inti, dan penutup. Namun perlu ada sedikit catatan, mohon maaf ya, Iya. untuk kedepannya lapangan. Tetap hindari kita yang menjelaskan. Iya. Karena kalau kita yang menjelaskan, otomatis itu adalah teacher center. Sedangkan pembelajaran inovatif itu adalah student center. Oke. Sehingga untuk mengantisipasi itu, usahakan slide-slide-nya nggak usah banyak. Ini kan sampai 17 slide. Nah, akhirnya itu akan waktunya akan panjang, kita akhirnya menjadi teacher center. Kemudian tadi ada video, ada gambar. Nah, kalau ada video, lebih baik videonya di awal, sehingga itu jatuhnya student center. Kenapa? Karena anak mengamati dari tampilan, anak menganalisis. Jadi biarkan saja anak menggalinya sendiri. Jadi kita cuma sebagai coach, mengarahkannya saja. Oke, saya rasa siap, Bu itu Mira. saja semuanya. Eh, ada. Terima kasih, masukannya luar biasa, bisa diterapkan nih. Jadi videonya di awal ya. Terima kasih Bu Mira. Baik, terima kasih Bu Mira. Ya, baik Bu Ratna, silakan di stop record. Oke.